Kalau gue sendiri itu approach-nya itu lebih ke fundamental analysis. Dan buat hari ini juga ntar kita di awal tuh kita bakal belajar dulu atau belajar bareng lah tentang investasi itu sendiri sebelum kita masuk ntar ke saham dan juga ke fundamental analysis gitu. Nah, tadi kayak yang udah dibilang, ntar kalau misalnya ada pertanyaan itu di tengah-tengah juga boleh ya, langsung aja unmute terus tanya gitu. Jadi soalnya takutnya ntar ke depan setelah itu kan bakal gunain konsepnya sebelumnya. Jadi takutnya ntar gak bisa ngikutin gitu setelahnya. Jadi kalau ada apa-apa yang mau ditanya langsung aja unmute terus tanya gitu ya. Oke, nah kita mulai. Sebenarnya gue itu kan investment analysis Stockbit. Nah, Stockbit itu intinya kayak semacam startup lah. Dia tuh ada investasi, ada app, ada aplikasinya buat investasi di saham gitu. Jadi di situ tuh ada semacam sosial medianya. Jadi bisa lihat nih kayak investor ini tuh menurut dia saham ini tuh gimana. Habis itu bisa juga beli sama jual sahamnya di Stockbit itu sendiri, dan juga ada banyak alat yang bisa bantu kita buat analisis saham gitu intinya. Nah, terus sebenarnya selain punya Stockbit yang saham itu, kita juga punya Bibit. Bibit itu yang reksadana. Mungkin beberapa kalian lebih familiar sama Bibit ya. Jadi sebenarnya kita satu perusahaan, tapi produknya ada dua. Ada yang buat saham, Stockbit, ada yang buat reksadana Bibit. Gitu. Nah, ini kurang lebih outline buat hari ini. Terus sebelum masuk ke saham, gue bakal introduce dulu sebenarnya investasi itu buat apa, dan sebenarnya kalian tuh cocoknya kemana gitu, biar nggak salah kaprah gitu. Karena gue lihat juga banyak orang yang masuk ke saham tapi nggak tahu mereka sebenarnya cocok saham dan cocoknya itu ke saham yang mana gitu. Jadi ini ada quick mungkin 5-10 minutes tentang itu. Nah, jadi sebenarnya gampangnya itu investasi itu kan kegiatan menanam dana atau aset kan, dengan harapan dana kita itu bisa berkembang. Nah, kenapa berkembang? Supaya satu, kita bisa buat nilai uang kita tumbuh kan. Soalnya kan di dunia ini ada harga barang kan naik terus tuh, ada inflasi. Nah, kalau misalnya kita diamin doang itu bakal segitu-segitu aja. Nah, dengan investasi ini kita bisa ngalahin inflasi. Terus yang kedua, kita juga membantu kita buat mencapai financial freedom, investasi itu. Itu. Financial freedom atau kebebasan finansial tuh, abis ini gue jelasin itu apa. Nah, ini contohnya nih, financial freedom itu atau kebebasan finansial itu intinya kayak gimana ya? Kondisi keuangan kita di mana kita itu nggak harus kerja lagi buat hidup dengan lifestyle yang kita mau. Soalnya kita dapat dari yang namanya passive income kita. Jadi misalkan nih, kita punya aset nih, kita punya rumah, kita punya tabungan di bank. Nah, terus misalkan aja 10 tahun lagi misalkan, itu kita udah dapat penghasilan dari situ tuh 250 juta per tahun. Ini kan penghasilan yang kita nggak harus kerja kan. Kita tinggal sewa rumah sama tinggal beli barang aja. Sama dapat dari bank. Itu kan kita nggak harus kerja. Jadi pasif gitu. Nah, itu kita dapat segitu, sedangkan kita keluarnya buat sekeluarga 200 juta per tahun misalkan. Nah, itu berarti kan kita udah nggak harus kerja secara aktif lagi. Jadi udah nggak keharusan, tapi kadang-kadang kita mau kerja karena keinginan kita gitu. Nah, itu sebenarnya apa yang maksudnya kebebasan finansial. Dan sebenarnya investasi itu salah satu cara buat ke sana gitu. Nah, sebenarnya gimana caranya kita ke kebebasan finansial kan? Nah, cara itu yang pertama itu kita ningkatin cash flow. Cash flow itu selisih dari pendapatan sama pengeluaran kita. Ya kan, misalnya kita dapat gaji, atau mungkin kita jualan dari online shop atau dari bisnis kita, terus dikurangin sama pengeluaran kita. Nah, makin gede itu kan makin bagus kan. Nah, dan makin gede juga makin cepat kita ke kebebasan finansial kita ntar. Gitu. Karena sebenarnya kan yang penting itu bukan apa yang kita dapetin nih, tapi apa yang kita bisa simpan. Ya kan? Nah, makanya sebenarnya kan goal kita misalkan pertama itu buat dapat financial freedom. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakuin itu ya kita naikin pendapatan kita sama perkecil pengeluaran kita gitu. Nah, contohnya itu ya mungkin kita bisa freelance, mungkin tergantung sama skill kita, mau jadi desainer atau penulis atau apapun, tergantung skill dan expertise kita kan. Nah, terus pengeluaran kita bisa lakuin yang namanya budgeting gitu. Kita udah set dulu di awal, misalkan gue mau save atau invest 50% dari pendapatan. Jadi ntar 50% itu udah gue transfer dulu ke bank yang lain supaya disiplin gitu, supaya tetap banyak yang bisa gue tabung gitu. Jadi bukan simpan apa yang sisanya, tapi kita justru udah allocate dulu, udah kita alokasiin berapa yang harus kita simpan gitu. Nah, tapi kita juga harus cari itu idealnya apa, kira-kira apa sih bisa kita kurangin. Misalnya kita lihat nih kayak
pengeluaran awalnya itu kita sering liburan 3 bulan sekali gitu misalkan, atau yang lain gitu. Terus kita anggap itu nggak terlalu penting-penting amat dan bisa kita eliminate. Itu juga bisa buat kita cash flow-nya makin naik gitu. Cuma ini pasti tergantung ya sama case kalian. Kalau misalkan sesuatu itu emang value gede buat kalian, ya tetap lakuin aja sebenarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ya? Oke, sorry Calvin, ini ada yang direct message aku. Ini memang slide-nya nggak bisa di full-in atau gimana? Nggak bisa apa? Dibikin full? Ini kayak gimana tulisannya? Ada next slide-nya gitu soalnya. Kelihatan notes-nya. Oh, kelihatan notes-nya juga ya? Iya, kelihatan notes-nya juga. Oh, oke. Bentar ya. Ya udah nggak usah deh. Oke. Langsung aja. Kayak gini kelihatan ya? Iya, kayak gini. Oh, sorry. Oke. Ya. Terus habis itu gitu ya. Nah terus sebenarnya ya kalau misalkan berarti udah aman ya sampai sini ya? Oke. Nah, misalkan kita udah tahu nih cara meningkatin cash flow kita kan. Jadi uang yang kita simpen atau kita investasiin tiap bulan itu sama, makin lama makin naik. Terus apa gitu kan? Nah, terus itu ntar tuh dia bakal naikin yang namanya aset kita. Jadi misalkan bulan ini berapa, bulan depan berapa, ntar lama-lama tuh bakal akumulasi jadi aset kita. Nah, aset kita itu sebenarnya berhubungannya lumayan langsung gitu sama net worth atau kekayaan kita. Jadi net worth ini yang bakal buat kita bisa ada di financial freedom tadi. Contohnya misalkan aset tuh misalkan kayak aset financial kan, ada yang kayak saham, reksadana, ada juga non financial, misalkan kayak rumah, kendaraan gitu. Nah terus kalau misalkan utang itu ya ada yang konsumtif, ada yang produktif gitu. Nah ya intinya kalau misalnya kita mau kekayaan kita nambah ya kita naikin aset kita dan kita tuh kurangin utang kita gitu. Dan kalau misalkan nggak harus banget ya kalau bisa jangan utang, tapi kalau misalkan emang wajib usahain utangnya ke yang produktif aja karena itu juga bisa mengembangkan aset kita ke depannya. Nah contohnya itu kalau misalkan utang produktif itu jadi utang yang bisa naik gitu ntar asetnya. Misalkan kita utang buat beli rumah, itu kan rumah nilainya bakal naik kan. Atau kita utang buat modal kerja kita, entah kan bisnis kita kalau berkembang kan bakal naik tuh nilainya gitu. Jadi sebenarnya gitu. Nah sebenarnya investasi itu gimana? Dampaknya itu kemana gitu? Dampaknya itu ke aset kita. Jadi aset kita itu bisa kita gedein makin cepat dengan cara investasi gitu. Soalnya ada yang namanya ini compounding atau bunga berbunga. Jadi kayak kalian misalkan lihat nih di sini ada contohnya ada kita punya uang 10.000 pertamanya di tahun pertama. Kalau kita dapat bunga 10% kan tiap tahun nambah tuh 1.000 ya kan. Tapi sebenarnya enggak cuma 1.000 sebenarnya. Soalnya setelah tahun pertama misalkan kita punya 1.000, uang kita kan enggak cuma 10.000 lagi kan. Uang kita jadi 11.000 dan 10% dari 11.000 itu jadi 1.100 gitu. Makanya kenapa investasi itu bisa apa ya cepat buat aset kita berkembang. Soalnya dia itu bakal menggulung-gulung terus atau bakal beranak pinak gitu. Nah, ini contohnya nih gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih kayak investasi itu sebenarnya untungnya buat apa. Nah tapi sebenarnya buat investasi itu di mana dan seberapa banyaknya itu pasti tergantung juga sama kondisi kita. Jadi sebenarnya nggak semua orang cocok buat saham, nggak semua orang cocok buat obligasi gitu, tergantung sama tujuan kita juga. Nah nanti kalian bisa kasih tahu nih, misalkan kalau misalnya masih muda, mungkin mayoritas dari audiens di sini muda, mungkin masih bisa agresif gitu. Nah itu sebenarnya cocok juga buat saham gitu. Terus misalkan atau reksadana saham. Terus kalau misalkan kalian udah mungkin ntar lebih pingin banyak safety, itu sebenarnya mungkin lebih cocok ke instrumen lain, misalkan ke reksadana campuran, reksadana pasar uang gitu. Nah tapi selain itu mungkin beberapa masih belum terlalu tahu bedanya saham sama reksadana. Nah ini mau gue coba kasih tahu. Jadi kalau misalkan saham itu intinya kita beli kepemilikan perusahaan gitu. Ya kan? Nah karena kita beli kepemilikan perusahaan, makanya kalau kita mau ke saham, idealnya kita harus ngelakuin banyak riset gitu. Kita tahu ini perusahaannya bagus atau enggak, punya masa depan atau enggak, gitu kan. Jadi kita harus monitor juga nih, kayak dia perusahaannya gimana. Contohnya misalkan saham BCA, saham Astra, saham Unilever, kita harus ngerti kayak dia tuh gimana. Nah beda sama reksadana. Kalau reksadana itu jadi
kita kasih ke uang lebih ke orang yang udah ngelolain portofolio gitu, profesional. Jadi kita kasih uangnya, kita beli itu semacam kayak udah cuman es buahnya gitu. Jadi kalau dari saham kita kan harus pilih tuh buah-buahnya atau saham-sahamnya satu-satu. Kalau reksadana ini udah ada orang yang manage itu buat kita. Jadi sebenarnya buat reksadana ini effortnya lebih kecil sebenarnya. Itu. Nah, reksadana sendiri itu sebenarnya ada 3 macam. Jadi ada yang namanya reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu ya isinya kayak semacam deposito gitu-gitu. Makanya resikonya itu paling rendah. Terus ada juga reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Ini resikonya sedang. Nah, terus yang paling beresiko itu reksadana saham. Itu resiko paling tinggi. Jadi yang masing-masing ini tuh kasih lihat reksadana itu isinya itu mayoritasnya apa gitu. Misalnya reksadana saham, ya mungkin aja di dalamnya ada banyak saham gitu. Tapi intinya kita beli itu udah satu paket gitu intinya. Kayak es buah tadi. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke. Oke, terus ya sebenarnya reksadana ini lumayan cocok kan untuk pemula soalnya emang udah dikelola gitu. Jadi kita nggak harus monitor langsung. Ya ini salah satunya mungkin Bibit itu yang sebenarnya lumayan friendly sih, dan ntar juga bakal dikasih tahu gitu kayak kalian cocoknya tadi kan belum tahu nih profil resikonya atau cocoknya itu sebenarnya investasi kemana aja sih. Nah ntar sebenarnya di Bibit itu pertama kali daftar itu ada kayak semacam pertanyaan ya, ntar bisa dibantuin sama dia buat kasih tahu kayak gimana dan enaknya alokasinya di mana gitu. Nah sekarang kita ke saham gitu. Sebenarnya apa itu saham? Saham kayak yang tadi gue bilang itu sebenarnya surat kepemilikan perusahaan lah ya, gampangnya. Jadi sebenarnya kalau kita beli saham itu kita beli perusahaannya. Nah perusahaan itu ada banyak banget. Ada yang biasanya kita pakai sehari-hari bahkan. Jadi misalnya kita bangun, kita sikat gigi pakai apa tuh odol Pepsodent, itu juga produknya Unilever, dia juga saham yang ada di bursa gitu. Terus kita makan KFC ada juga di bursa. Kita naik mobil, misalkan mobilnya Astra Indonesia itu juga ada. Terus misalkan kita ke bank BCA itu juga ada. Jadi sebenarnya banyak banget pilihannya dari berbagai sektor. Termasuk mungkin bentar lagi itu Gojek Tokopedia juga mau listing ya. Jadi ntar bahkan ada juga di bursa gitu. Totalnya itu kalau di Bursa Efek Indonesia itu semacam kayak pasarnya lah ya. Pasarnya dari saham di Indonesia itu totalnya ada 11 sektor gitu. Nah terus kalau di Indonesia itu rata-rata dari sahamnya itu semuanya bakal ke-reflect di IHSG ini, indeks harga saham gabungan. Jadi dia tuh yang kayak kasih lihat ya kayak overall-nya itu di Indonesia gimana sih sahamnya. Misalkan kayak ini nih di 2020 kemarin pas awal-awal corona. Nah itu kan dia turun. Itu dia kasih lihat mayoritas saham tuh turun gitu ke 4.000 ya kan. Tapi ada juga pasti yang naik sebenarnya. Cuma ini kasih lihat yang mayoritas gitu, kayak on average. Nah, terus ini kan IHSG nih, di dalamnya kan ada banyak, ada 700 saham lebih. Nah, salah satunya misalkan Bank BCA gitu yang kalian pasti kenal. Nah, sebenarnya apa sih angka-angka di sini artinya? Ya kan? Nah, BBCA itu kode saham. Jadi tiap perusahaan itu kalau udah masuk ke bursa dan sahamnya udah publik gitu, itu dia bakal dikasih 4 kode. Jadi Unilever tuh UNVR, BCA itu BBCA gitu, dan seterusnya. Nah, terus ini angkanya itu 33550 tuh harga per sahamnya. Nah, kita kalau di Bursa Indonesia itu kita minimal belinya 1 lot atau 100 lembar. Jadi kalau kalian mau beli saham BCA ya minimal kalian harus punya 33 ribu ini dikali sama 100, jadi 3,3 jutaan gitu. Ditambah kita ntar harus bayar fee juga. Nah, ini kan kalian lihat nih harganya naik terus kan. Nah terus kenapa kalau harga naik? Nah kalau harganya naik itu sebenarnya bisa bikin atau kasih kita keuntungan. Yaitu keuntungan yang pertama namanya capital gain. Jadi soalnya di saham itu sumber keuntungannya ada 2. Ada yang capital gain, ada juga yang dividen. Kalau yang capital gain yang kayak tadi. Misalnya harganya dari 15.000 ke 35.000. Kita untung 20.000-nya itu. Ntar tinggal dikali sama berapa lembar saham yang kita punya. Kalau misalnya dividen itu jadi kan tadi saham ini kan perusahaan kan. Nah, perusahaan ini kan ada untung tuh. Kalau ada untung,
ntar dia bisa bagi sebagian dari keuntungannya itu ke kita sebagai investor. Jadi bisa aja secara misalnya setahun sekali atau 6 bulan sekali kita dapat dividen itu. Jadi misalkan selain harganya naik kita bisa dapat untung dari situ juga gitu. Oke, kalau ada yang ini langsung potong aja ya kalau emang ada yang bingung. Nah, tapi selain ada keuntungannya tadi, sebenarnya ada resiko juga buat saham. Yang pertama, capital loss atau kebalikannya. Jadi kalau harganya turun, ya kita rugi kan. Terus yang kedua itu kebangkrutan. Jadi kalau misalkan perusahaan yang kita investasiin, dia bangkrut, ya udah gitu, kayak kita sebagai pemiliknya juga kita nggak dapat lagi bagian dari perusahaan itu karena kan emang udah bangkrut. Jadi biasanya kalau misalkan bangkrut itu dia kemungkinan bakal jual asetnya gitu, terus dia bakal bayar utang-utangnya dia. Kalau masih ada sisa kita bakal dapat, tapi kalau enggak ya udah gitu, kita uang kita jadi nol dari yang saham itu. Terus yang ketiga tuh suspensi. Suspensi itu jadi kalau misalkan di bursa, kadang-kadang itu perusahaan udah nggak boleh trading gitu dalam beberapa hari atau beberapa periode. Ini tuh kalau misalkan mereka naiknya terlalu banyak gitu, kadang-kadang disuspensi dulu nih sama bursa efek. Jadi kadang-kadang kelihatan harganya nggak gerak, nggak ada yang beli, itu soalnya emang nggak boleh. Gitu. Sampai akhirnya sampai suspensi itu diangkat lagi sama bursa. Gitu. Tapi selain yang tadi juga kalau perusahaan itu kan harus laporan keuangan dia. Kalau misalkan dia nggak laporin juga kadang bisa disuspensi sama bursa. Gitu. Oke. Nah terus kalau misalkan cara beli sama jual saham itu sebenarnya kita beli sama jual saham itu lewat yang namanya sekuritas. Jadi kalau tadi anggapannya kan bursa efek itu kan sebuah pasar gitu ya, pasar modal. Nah kalau misalkan sekuritas semacam toko-tokonya. Nah, salah satu itu Stockbit, kita tuh partneran sama Sinar Mas Sekuritas. Makanya kalian bisa beli sama jual saham di Stockbit juga. Gitu. Nah sebenarnya ntar kalau misalkan kalian udah bikin nih akunnya. Nah, by the way sekarang tuh akunnya semua bisa lewat digital ya. Jadi kalian isi aja nama, KTP, dan lain-lain itu digital, ntar bakal dapat gitu akunnya. Dan begitu kalian dapat akunnya, kalian bisa top up kan uang ke akun itu. Nah, ntar kalian bisa beli. Kalian search aja misalkan, mirip kayak kalian belanja di Tokopedia atau Shopee gitu. Misalkan kalian mau belanjanya ICBP misalkan. Ini yang produksi Indomie kan, Indofood. Nah terus ntar bakal keluar nih kayak gini. Nah sebenarnya kolom, biar nggak bingung, kolom kiri itu yang kasih lihat orang yang udah ngantri buat beli saham. Bid jadi beli. Lot ini jumlahnya berapa lot yang ngantri di sana gitu. Kalau as itu kasih lihat orang yang ngantri buat jual saham itu. Nah sekarang kebayang nggak, misalkan gue mau beli nih tanpa ngantri, berapa harga minimal yang bisa gue dapetin? Ada yang bisa tahu nggak ya kira-kira? Bisa. Iya, gimana? Mungkin gue kasih clue ya, kalau mau beli kan kita cari orang yang jual kan? Iya. Iya. Berarti kan kita cari orang yang jual tuh yang di mana? Yang di kanan kan? Iya. Nah, terus kita maunya harga yang paling murah dong. Masa kita beli mau harga mahal? Nggak mungkin kan? Berarti kita cari yang paling atas tuh, 8.500. Jadi misalnya kita beli 2 lot gitu, terus dia bakal otomatis kita nggak harus nunggu lagi. Cuma kalau kita mau harganya kita mau lebih murah, misalnya kita mau 8475 aja, kita ngantri. Misalnya kita beli 2 lot, ntar kita antrian 7638 sama 7639 gitu. Nambahin di 7637 yang udah ngantri duluan dari kita. Kayak gitu. Jadi kayak gitu, mirip sama mirip sama lelang lah sifatnya itu. Kita bisa ngantri, kita bisa juga langsung. Kalau kita nggak mau ngantri, kita mau langsung beli aja gitu. Gitu. Sebenarnya mungkin nih pertanyaan yang paling banyak ditanya nih sama orang, kenapa harga saham itu bisa naik? Soalnya kita pasti mau investasi buat untung lah, buat nyari untung. Nah sebenarnya ada 3 ilmu gede gitu yang ngasih tahu kenapa saham naik. Yang pertama tuh fundamental. Jadi anggapannya itu kayak, kan kita tadi beli saham itu kayak beli bisnis kan. Jadi kita lihat tuh prospektif ke depannya gimana, saham itu perusahaan itu murah atau enggak, begitu. Itu fundamental. Jadi kita benar-benar lihat dia sebagai bisnis gitu. Nah kalau yang kedua itu teknikal. Kalau teknikal itu
kita lihat pergerakan harga secara grafik. Jadi bisa dikasih lihat nih, ini trennya lagi naik atau turun sih gitu. Kalau misalkan kalau misalkan lagi naik, kemungkinan dia bisa naik lagi misalkan. Misalkan lagi turun, misalkan kita harus cut loss gitu. Itu teknikal. Terus yang ketiga tuh arus uang atau bandarmologi. Dia tuh yang kasih lihat nih. Kan kita lihat kalau harga saham naik itu kan kalau banyak orang yang mau kan. Banyak duit yang masuk ke sana. Nah, bandarmologi ini lihat arus uangnya. Banyak nggak sih sebenarnya pemain gede yang masuk ke saham itu? Misalkan saham A itu. Kalau misalkan banyak yang masuk, biasanya demand-nya tinggi, makanya harga bisa naik gitu. Nah, sebenarnya masing-masing dari teknik ini banyak juga yang udah sukses. Jadi banyak juga yang sukses di masing-masing teknik ini. Walaupun beda, cuman udah kebukti sih beberapa yang ini. Jadi sebenarnya kita bisa pilih yang paling cocok buat kita pendekatannya. Contohnya kalau misalnya fundamental ini kan investasi, ini bisa jangka waktunya lebih lama. Misalkan bisa bertahun-tahun gitu. Kalau misalnya teknikal sama arus uang itu cenderung lebih pendek gitu, lebih short term. Nah ini, ya kalau misalkan di fundamental itu ya biasanya orangnya dibilang investor lah ya. Kalau misalkan teknikal itu bisa dibilang trader. Jadi beda nih. Kalau misalkan fundamental juga biasanya orang lebih lihat kayak performa perusahaannya gimana, bisnisnya gimana gitu. Jadi misalkan apa nih? Misalkan orang fundamental tuh ngeliatnya gini, misalkan sekarang lagi COVID gitu, terus dia beli sahamnya misalkan Matahari Department Store, pada tahu kan? Nah itu kan misalkan orang jadi jarang ke mall, terus habis itu jarang ke mall, habis itu apa ya? Misalkan dulu PSBB dia nggak bisa jualan gitu-gitu. Nah kita lihat segitunya, oh impact-nya itu bakal begini. Oh oke gitu mungkin pendapatan bakal turun, dia bakal bisa rugi gitu, kan? Nah kalau technical analysis itu beda. Jadi kita kayak di kanan ini dia tuh bakal kasih lihat nih kayak dia lihat kayak pattern-patternnya gitu. Jadi nah ini harus belajar juga kayak pattern-patternnya kayak ada banyak lah, ada moving average, terus ada Fibonacci dan lain-lain. Gitu. Nah cuma kalau buat hari ini kita bakal lebih fokus ke fundamental. Ya. Gitu. Nah kalau ini yang ketiga ini bandarmologi. Jadi kayak anggapannya itu kan kita ikutin arus uang, orang-orang gede kita ngikutin aja tuh, kayak kita ikan gini di belakang, ikutinnya gede, anggapannya biar selamat gitu kan, biar tetap untung. Gitu. Nah ini yang kanannya contoh dari fitur di Stockbit sih, yang tentang bandarmologi gini. Jadi kita ada bikin analytics-nya jadi kelihatan nih, dia tuh lagi banyak yang jual atau banyak yang beli. Gitu. Kalau big dis itu kan distribution tuh berarti lagi banyak yang jual. Gitu. Oke. Ini ada yang mau tanyain? Oke, gue lanjut ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan cari saham berdasarkan fundamental analysis itu ada beberapa prinsip. Cuman sebenarnya kalau secara simpel itu kayak gini. Kita cari perusahaannya bagus dan harganya masih oke gitu. Atau kita cari perusahaan dengan potensi pertumbuhan tinggi. Apa maksudnya? Kadang-kadang berarti perusahaan yang dengan potensi pertumbuhan tinggi itu sekarang belum oke gitu. Tapi kita yakin di masa depan dia bakal oke. Misalkan kita lihat apa ya? Ini contoh aja. Misalkan kita lihat perusahaan kayak Shopee atau kayak Tokopedia gitu. Dia kan kita tahu nih, dia itu masih rugi kan sekarang. Cuma apa yang terjadi 10 tahun lagi misalkan waktu mereka udah nggak bakar uang misalkan, udah nggak sering kasih promo sama cashback, kemungkinan dia bakal jadi perusahaan yang tinggi, perusahaan yang apa ya, yang oke gitu. Soalnya dia tuh penggunanya bisa banyak banget sampai ratusan juta misalkan. Gitu. Terus yang ketiga ini perusahaan yang murah banget. Jadi kadang-kadang ini perusahaannya bahkan udah mau bangkrut gitu. Cuman dirasa murah banget. Jadi bahkan walaupun dia bangkrut pun, terus dia jualin asetnya itu tetap untung. Nah, cuma buat yang ketiga ini contohnya yang terkenal juga ada namanya Benjamin Graham. Dia tuh pakai metode yang ini. Cuma kalau buat yang ini emang lebih banyak riset. Soalnya anggapannya kayak gini aja, kalau misalnya kita dia tuh kayak orang-orang tipe-tipe orang yang beli laptop soak gitu loh. Kalau kita beli laptop soak, kayak gue gitu nggak ngerti laptop, gue nggak bakal beli kan. Tapi kalau orang yang ngerti mungkin dia bisa, oh ini ternyata komponen-komponennya ini mahal tapi harganya murah, makanya dia beli gitu, terus dia jual-jualin komponennya, semacam kayak gitu.
Makanya dia kayak ngerasa harus ngerti. Di saham juga sama, jadi dia harus ngerti bener nih, ini asetnya beneran segitu nggak sih gitu. Nah ini investor legendarisnya nih kalau di fundamental analysis. Mungkin kalian ingat nih, Warren Buffett pasti tahu ya, salah satu orang terkaya di dunia. Dia sekarang masih 5 besar orang terkaya di dunia. Nah dia itu biasa cari perusahaan-perusahaan yang bagus gitu. Cari-cari perusahaan yang bagus yang kira-kira bisa tumbuh selamanya gitu. Nah terus kalau misalnya ada juga ini tuh yang dibilangin legend Indonesia nih, namanya Lo Keng Hong. Dia juga triliuner. Nah, triliuner di rupiah ya. Nah kalau misalnya dia itu biasanya belinya justru yang lagi murah-murah gitu. Yang murah-murah biasanya dia beli perusahaan komoditas gitu. Dia beli pas lagi murah dengan harapan bisa balik lagi. Tuh. Nah sebenarnya ini approach-nya aja sih yang beda. Tapi sebenarnya ini semuanya pakai fundamental karena dia lihat saham ini sebagai perusahaan beneran. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan mereka sebenarnya gimana sih cara kita nyari saham-saham kita gitu? Kan saham ada 700 tadi katanya. Gimana cara kita bisa cari yang kira-kira bagus dan oke gitu buat portfolio kita sendiri kan? Nah sebenarnya ada beberapa cara. Nah, cara yang pertama itu kita cari saham berdasarkan kriteria kita. Sebenarnya ini mirip aja kayak kalian cari jodoh gitu. Kalian di Tinder atau di mana itu kan pasti udah ke situ kayak, oh gue maunya itu misalkan kalian cewek gitu, maunya itu yang cowok tinggi segini di atas 170 misalkan. Terus habis itu pingin yang seagama misalkan. Nah itu kan ada. Nanti kalian bakal mencari itu bakal kelihatannya semuanya sesuai sama kriteria kalian kan. Nah ini tuh juga sama. Jadi misalkan kayak gini nih. Nah ini tuh nama-nama kriterianya nih. Kayak misalkan, nah cuma bingung kan ini apa. Nah ini tuh semacam kayak namanya rasio-rasio keuangan gitu. Yang tadi, nah kebanyakan rasio-rasio itu kan berhubungannya sama perusahaannya itu, kan tadi fundamental tuh. Makanya kalau kalian lihat, ini kan bahasa Inggris ya, cuma kayak kalian lihat ini revenue misalkan. Revenue itu kan pendapatan gitu. Jadi kayak, oh gue pingin yang pendapatan secara 3 tahun terakhir tuh misalkan selalu tumbuh, makanya dari 0 gitu. Nah kita bisa cari, kita bisa masukin nih kriterianya. Nah sekarang sebenarnya kriteria apa sih yang biasanya dipilih sama orang gitu kan? Nah ini beberapa ini. Nah biasanya orang tuh lihat dari paling enggak 3 hal lah yang paling utama. Yang pertama tuh kualitas. Kualitas itu bisa dibilang jadi perusahaannya bagus atau enggak gitu. Jadi contohnya, nah beberapa rasionya itu namanya return on equity sama net profit margin. Return intinya itu gini, kayak kalau misalkan dia makin gede, itu dia makin bagus gitu. Soalnya berarti dengan apa ya, dengan resource yang mereka punya, mereka bisa cuan lebih banyak gitu kan. Itu quality. Nah terus yang kedua itu resiko. Nah biasa resiko kayak tadi yang gue bilang, resiko kita investasi saham itu apa sih? Ada yang ini kan, resiko bangkrut kan. Nah biasa bangkrut tuh karena apa? Karena utang. Nah makanya ini tuh dia kasih lihat resiko apa? Kasih lihat rasio utang gitu. Debt itu kan utang dibanding sama ekuitas, equity. Equity itu semacam kayak modalnya dia gitu. Kalau makin kecil berarti makin dikit gitu. Kemungkinan dia buat bangkrut. Makanya ini sering juga dipakai. Terus yang ketiga itu value. Value itu seberapa murah atau mahalnya gitu. Contohnya ini price to book value, price to earnings gitu. Sederhananya gini, kayak kalian misalnya mau beli rumah gitu, ya kan? Kalian mau beli rumah, itu kalian pasti bakal hitung kan kayak, misalnya ada 2 rumah nih, kayak mereka punya luas tuh beda gitu. Misalkan dia sama-sama di sampingan gitu. Yang satunya harganya misalkan anggap 1 M 100 meter, 1 M 1000 meter, berarti kan 1 meternya dia 1 juta kan. Nah satu sampingnya lagi 500 juta, cuma dia misalkan 600 meter, itu kan berarti lebih di bawahnya gitu. Nah kayak gitu, itu kan jadi kita dengan adanya apa ya, satuan itu kita bisa bandingin kan antara saham sama saham yang lain. Nah ini tuh juga sama, price to book value, price to earning itu juga dipakai buat bandingin kita satu perusahaan sama perusahaan yang lain gitu. Jadi sebenarnya murah apa enggak
dibandingin sama yang lain. Nah, kalau price to book value itu berarti harga sahamnya dia kita bagiin sama book value-nya dia. Book value itu semacam ekuitas atau modal tadi. Ya, ini sebenarnya itu komponen di laporan keuangan yang kita nggak terlalu banyak ngomongin di sini, tapi sebenarnya itu lumayan penting sih, price to book value. Kalau price to earnings itu berarti harganya kita bandingin sama cuannya dia. Gitu. Nah, terus buat kita tahu dia murah atau enggak ya kita bandingin sama kompetitor dia. Misalkan, maksudnya apa kompetitor? Misalkan perusahaan Telkom misalkan kita bandingin sama XL, sama Indosat gitu. Kan mereka satu bisnis tuh. Setipe bisnisnya. Ini kan kasih paket data gitu ke konsumen, kasih paket telepon ke konsumen gitu kan. Sampai sini ada yang bingung nggak ya? Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada gue lanjut ya. Tapi sebenarnya kenapa sih penting buat lihat hal-hal ini gitu, terutama kayak value-nya. Bukannya perusahaan kalau bagus aja itu harusnya bagus gitu. Nah jawabannya sebenarnya enggak. Nah ini contohnya kayak gini nih. Unilever tuh perusahaan bagus ya, maksudnya produknya itu kita pakai semua nih, mulai dari misalkan es krim Wolf kita pakai terus, laku terus juga kan, lagi corona orang tetap beli. Habis itu misalkan misal tadi Pepsodent gitu kita juga tetap pakai kan. Cuma kenapa dia 5 tahun terakhir tuh harganya terlalu banyak gitu, soalnya emang dia terlalu mahal pas zaman dulunya gitu. Terus yang kedua juga nih, HMSP atau Sampurna jualan rokok kan, terkenal dia tuh dia tuh juaranya gitu di sektornya dia, paling banyak pangsa pasarnya, jadi market leader gitu. Nah cuma dia juga turun banyak nih. Nah ini kedua, kalau misalkan yang Sampurna ada dua nih, kayak pertama itu karena apa, dia terlalu mahal juga sama kayak Unilever. Nah yang kedua juga karena sebenarnya investasi kita itu kan buat masa depan, bukan buat masa lalu kan. Masa lalu dia jaya, cuma masa depan ini belum tahu, karena mungkin kalian pernah dengar pemerintah itu suka kasih cukai rokok gitu, dan dia itu cukai rokok itu lumayan impactful banget buat perusahaan kayak Sampurna. Itu tuh bisa bikin cuannya dia turun lah gitu istilahnya gitu. Nah cuma kan tadi gue sempat mention nih kayak Unilever sama Sampurna mahal gitu kan. Nah sebenarnya bisa lihat di mana sih? Nih kayak gini. Nah ini ada di Shopee juga nih. Tadi kan ada yang namanya PE kan. Jadi kita bandingin harga sama cuannya dia gitu. Jadi misalkan harga bisnisnya dia itu 10M, tapi dia cuannya 1M, berarti itu PE-nya 10 gitu. Nah ini tuh yang kasih lihat kayak ini kan 10 year nih, 10 tahun. Dia kasih lihat nih per harinya selama 10 tahun tuh dia tuh biasanya PE-nya tuh berapa sih gitu. Nah dengan lihat ini kita bisa tahu kayak indikasinya dia tuh mahal atau murah gitu. Nah biasanya kalau misalkan prospek perusahaan itu nggak beda jauh gitu, tapi PE-nya meningkat banyak, itu bisa jadi tanda dia udah mahal banget. Contohnya kayak gini nih, Unilever. Dia dulu 20-an kan, 30 gitu. Terus dia naik jadi 59 PE-nya. Cuma sebenarnya kalau kalian ikutin ceritanya itu dia nggak makin bagus juga perusahaannya, biasa aja. Bahkan makin banyak gitu kompetitor yang masuk ke dalamnya, ya kan? Mulai dari misalkan dari segi yang buat personal care gitu, misalkan ada Wardah masuk dan lumayan agresif. Terus kalau misalkan dari segi es krimnya Walls itu misalnya ada IC, ada Glico Wings gitu. Jadi sebenarnya nggak makin bagus, tapi kenapa dia makin mahal? Nah itu walaupun dia perusahaannya bagus, kalau misalnya dia terlalu mahal dan prospeknya nggak terlalu gede, itu mungkin tanda-tanda kita harus jual gitu. Sama juga kayak Sampurna, di tahun 2016 ini naik tinggi misalkan, atau 2015 pun naik tinggi. Cuma prospeknya sebenarnya nggak beda jauh gitu, kayak sama aja, tetap ada cukai juga gitu ya, makanya itu jadi beberapa alasan sih kenapa mereka jatuh. Nah terus selain tadi kan pertama kita cari dari rasionya, dari screener, ya semacam filter gitu sesuai sama kriteria kita. Nah, yang kedua itu kita bisa cari
menggunakan ini potensi ke depan. Nah, biasanya potensi ke depan tuh bisa kita cari dari berita-berita misalkan, atau dari rencananya sebuah perusahaan. Kayak yang tadi tuh, kayak yang tadi gue bilang, kayak bisa aja dia sekarang masih biasa aja, cuman gara-gara satu hal ini, wah kayaknya dia bisa bakal untungnya makin banyak dan lain-lain, ya kan. Nah itu kita lihat dari berita-berita. Misalkan kejadian dunia nih, misalkan ada COVID, ya kan. Kalau ada COVID berarti apa? Wih, mungkin permintaan masker kan naik tuh, dan yang berhubungan dengan kesehatan naik, ya kan. Nah, terus karena orang-orang WFH, makin banyak orang yang pakai internet kan. Wih, berarti orang yang langganan WiFi atau pakai data seluler mungkin makin naik gitu datanya. Nah, itu kita bisa buat kita jadi mikir, kayaknya berarti mungkin perusahaan X itu diuntungin, perusahaan Y itu diuntungin, gitu. Dan sebenarnya di Indonesia juga investasi dengan ini tuh juga kelihatan ini juga sih. Beberapa kali work juga gitu, bekerja juga. Jadi kita lihat kayak waktu itu pas pertama COVID tuh perusahaan-perusahaan kayak perusahaan farmasi kayak misalnya Kimia Farma, Indofarma itu naiknya banyak gitu. Ya kayak gitu. Yang kedua tuh berita perusahaan. Misalnya perusahaannya, gue mau launch produk baru gitu. Dan kira-kira ini produknya emang prospek. Nah itu kemungkinan juga bisa naikin harga saham. Atau misalkan dia ada partnership baru. Terus dia partnership baru itu bahkan sama misalkan sama perusahaan dunia, misalkan Apple atau Amazon atau siapa. Wah itu mungkin bisa apa ya? Bisa jadi cerita juga buat sahamnya biar ntar bisa naik. Habis itu yang ketiga itu misalkan regulasi pemerintah nih. Misalkan kayak dulu awal-awal pemerintahannya Pak Jokowi, dia mau fokus ke infrastruktur, ya kan? Mau bangun-bangun jalan tol, mau bangun-bangun jembatan gitu kan. Nah itu dulu juga jadi ini juga jadi bikin saham-saham perusahaan konstruksi infrastruktur itu jadi naik juga gila-gilaan. Karena ada potensi gitu buat masa depannya biar dia tumbuh. Gitu. Terus yang keempat misalkan tren masa depan yang lainnya nih, misalkan digital kayak tadi, misalkan digital, wah kayaknya ini kayaknya ntar bakal banyak orang yang makin belanja online misalkan. Wah berarti kalau kayak gitu kurir misalkan itu bakal naik. Nah itu kemungkinan bisa impact juga ke sahamnya. Gitu. Nah cuma kan kita tadi udah dapat nih ya, misalkan kita tadi udah tahu nih kriteria kita dari screener ini, dan kita ntar kalau kita screen kita bakal dapat nih misalkan 19 saham yang memenuhi kriteria itu. Atau kalau di sini juga kita lihat nih kira-kira yang diuntungin kayaknya perusahaan X, kayaknya perusahaan X nih, yang kita udah ketemu nih list-listnya. Nah cuma kalau misalkan udah ngelakuin itu pun kita tetap harus ngelakuin riset lagi. Jadi misalkan kita pelajarin tuh sahamnya, tapi kan kita nggak harus pelajarin 700 ya tuh. Soalnya kita udah tahu nih kayak, kayaknya cocok sama gue tuh ini aja. Nah kita pelajarin lagi sebenarnya dia tuh produknya apa, nah, kan? Kita lihat perusahaannya, kita lihat laporan keuangan dan dia tuh untung apa rugi. Terus dia tuh untungnya akhirnya naik apa itu turun gitu. Nah ntar gue bakal tunjukin juga sih mungkin. Nah ini semua juga ntar bisa kalian akses dengan gampang di Stockbit kalau kalian punya yang namanya Stockbit Pro gitu. Kalau kalian buka akun apa tuh yang sinar mas itu yang buat beli sama jual saham, itu kalian tuh otomatis dapat akses itu juga. Dan itu lumayan bantu sih buat gue juga, kayak kita bisa lihat semua pendapatan sama untung perusahaan dalam satu page gitu kalau pakai laptop. Nah, terus ketiga coba lihat harganya oke atau enggak gitu. Jadi kayak tadi kayak kasus Unilever, Sampurna, itu kita kasih lihat tuh kalau ternyata harga itu juga matter gitu, juga penting buat dilihat. Terus keempat juga coba kita lihat ke depannya masih ada prospek apa enggak gitu. Apakah keadaan sebelumnya bisa berubah? Misalkan dulu kan Sampurna Jaya, cuma mungkin dengan cukainya meningkat terus, dia juga susah gitu buat bisnisnya tetap tumbuh. Itu kan berarti keadaannya ada yang berubah kan. Nah kita kalau bisa kita pikirin hal-hal kayak gini. Nah ini pasti awal-awalnya nggak terlalu gampang gitu. Cuma sebenarnya dengan lebih sering baca dan lain-lain tuh lama-lama bakal kita bisa mulai terbiasa juga. Jadi sebenarnya untuk memulai itu ya nggak apa-apa, kita lakuin sebisa kita dulu aja dan tetap itu sih tetap praktek yang sesuai dengan nilai yang kita bisa gitu, yang kira-kira kita nyaman gitu. Misalkan kita nyamannya 500.000 dulu ya 500.000 dulu gitu. Tapi soalnya kenapa? Soalnya pengalaman itu
tetap gurunya terbaik lah gitu. Jadi kita boleh belajar dari buku dan lain-lain, tapi kalau kita nggak ada pengalaman juga ntar agak susah karena teoritis. Jadi biasanya bagus itu kalau investasi kita belajar bareng tuh. Jadi teorinya dapat terus kita praktik juga gitu. Nah, terus cara lain, tadi kan kita udah lihat yang ini kan kita bandingin sama perusahaan kita sendiri kan. Kita lihat nih selama 10 tahun terakhir sebenarnya dia tuh posisi harganya di mana kan. Tapi ini kita lihat PI-nya ya, jangan harga saham beneran ya. Karena PI itu kan tadi udah kita bagi sama labanya gitu. Nah, selain itu kita bisa juga bandingin sama kompetitor. Misalkan kalau kita Bank BCA gitu, kita mau coba Bank BCA, kita bandingin dulu sama BRI, misalkan sama Mandiri, sama BNI, itu gimana sih? Harganya itu mahalan mana sih, performanya itu bagusan mana sih gitu. Gitu. Sampai sekarang ada yang mau tanya? Oke. Nah, jadi ya sebenarnya mungkin gue mau sum up dikit. Itu jadi ya kalau misalkan kita beli, kalau misalkan perusahaan itu masih ada prospek ya kan. Terus harganya mungkin masih tergolong murah gitu kalau di fundamental analysis ya. Nah, terus kita jual itu pas harganya udah capai target kita yang udah kita set gitu di awal. Nah, atau udah mahal, ya kan? Nah, atau kualitas perusahaan kita itu makin menurun. Kira-kira tiba-tiba ada sesuatu yang mengubah gitu. Nah, itu kita nggak apa-apa kita jual. Nah, terus sebenarnya tadi kan kita udah ngomongin tentang apa ya, ilmu tentang saham gitu kan. Saham itu apa, fundamental analysis itu gimana gitu kan. Nah, cuma sebenarnya yang penting itu selain pengetahuan itu juga karakter kita sebagai investor atau psikologis. Karena kalian tahu sendiri di pasar saham itu gila kan. Suka ada yang naik, suka ada yang turun. Nah, kalau kita nggak punya karakter atau psikologis yang bagus, kita justru bisa kadang-kadang malah rugi karena itu. Nah, karakter yang bagus itu sebenarnya ini. Pertama kita mau belajar terus. Soalnya dunia ini berkembang terus kan. Kayak tadi kita lihat nih. Misalkan dulu kita udah ngerti industri ini. Wah, ntar ada industri lagi baru misalkan. Ada kompetitor lagi masuk. Kita harus belajar lagi. Kedua, kita bisa berpikir kritis nih. Sama independen. Kritis itu jadi kita bisa analisis lah. Oh, tadi misalnya ada berita ini. Itu tuh dampaknya apa sih? Dampaknya gede nggak sih buat perusahaan? Yang ketiga, disiplin. Soalnya, kenapa disiplin? Soalnya ini. Kayak kalau nggak disiplin justru kadang-kadang kita punya knowledge yang udah kita capai buat kerjain, kalau kita nggak disiplin itu semua bakal sia-sia gitu karena nggak kita jalanin gitu kan. Kita harusnya jual, kita malah beli misalkan ya, itu kan berarti kita belajar buat apa kan gitu kalau kita nggak disiplin. Terus yang keempat, sabar, terutama buat di fundamental analysis ini. Soalnya kalau kita tahu sendiri fundamental analysis kan kita investor buat long term, masa panjang kan. Jadi bisa aja kalau misalkan kita apa ya, kalau kita nggak sabaran, wah ini dia sahamnya udah beli turun nih, ya kita malah mau jual gitu. Padahal kita tahu secara masa depan itu masih oke gitu. Jadi kita harus sabar juga dalam apa ya, dalam menunggu, dalam apa ya, dalam riset. Jadi kita harus sabar. Nah, contohnya kayak gini nih, kenyataannya di pasar saham tuh bakal begini nih, saham kalian bisa naik turunnya banyak. Dan kalau kalian nggak terlalu ngerti tentang sahamnya, itu ntar kalian bakal bisa ngefek ke psikologis kalian juga. Kayak kalian mungkin turun dikit, kalian bakal merasa, wih mantep nih, murah, gue bakal beli. Cuma kalau dia turunnya sampai jauh lagi, ya kalian bakal mulai ini kan, bakal mulai ragu gitu. Sebenarnya apa yang gue percaya itu benar atau enggak sih? Ya salah deh, gue jual deh. Nah, kalau kalian kayak gitu berarti kan kalian bakal rugi. Kalian beli di atas, kalian jual di bawah. Ya kan? Terus ntar waktu udah naik lagi, wah kayaknya ini tetap bagus. Kalian beli lagi di harga yang tinggi. Nah itu kan nggak ideal kan? Kalian idealnya itu kalian beli di bawah, jual di atas kan? Nah makanya kita perlu ada itu ilmu yang bisa guide kita juga dalam praktek kita. Kayak kita tahu tadi sampingnya udah tinggi itu belum, prospeknya masih bagus atau enggak. Jadi kan kalau misalkan dia harga turun, justru wah ini perusahaannya bagus banget, harganya turun, ya gue beli lagi lah. Orang dulu mahal juga mau, masih gue murah nggak mau, gitu kan. Jadi kayak gitu mindsetnya bisa beda. Karena kita tahu apa yang kita beli, kita nggak takut gitu. Wah turun gue jadi takut gitu. Nggak ya.
Nah, terus ini beberapa common mistake lah dari new investor. Pertama tuh namanya FOMO. FOMO itu ikut-ikutan. Jadi misalkan orang beli A, kita ikut beli A juga, padahal kita nggak ngerti misalkan. Nah ini bisa bahaya juga. Karena mungkin aja kita bisa beli saham yang sama nih sama misalkan orang yang udah hebat gitu. Cuma kan kita nggak tahu dia kapan beli, dia kapan jual, kenapa dia beli itu gitu. Dan jadinya ntar mungkin hasilnya juga beda gitu, walaupun dengan saham yang sama. Yang kedua, beli dulu baru riset. Nah, terus yang ketiga tuh overconfidence atau terlalu pede. Nah, jadi dia nggak mau belajar lagi, kayak tadi yang poinnya udah gue sebut. Terus yang keempat tuh nggak objektif. Jadi kita misalkan udah paham sama udah ngerti nih sama saham, udah suka sama saham A. Walaupun ada fakta baru yang bilang, wah ini sahamnya kayak udah performanya udah turun, kita nggak mau dengar. Nggak apa-apa, ini mah bagus, gini. Padahal udah berubah. Jadi ntar sahamnya turun terus, kita ruginya banyak. Terus habis itu kelima itu nggak ada kepinginan buat terima opini-opini lain. Ini juga berhubungan ya sama yang keempat. Karena justru kalau bisa kita ngerti banget lah tentang misalnya kita invest gitu. Sama aja kayak tadi, kayak kalau tentang dating kita nyari, ya kita harus tahu dong kayak sebelum kita nikah kita harus tahu kayak plus minusnya pacar kita tuh apa gitu. Jangan sampai kita udah nikah, habis itu kita cuma tahu plus plusnya doang. Habis itu pas tiba-tiba teman lu bilang, itu si istri lu sebenarnya pengupil lah apalah gitu-gitu kan, negatifnya apa, terus gue baru tahu, gue jual deh gitu. Maksudnya ini sahamnya gue jual deh gitu. Ya, kan nggak boleh kan, harusnya lu udah tahu dulu di awal. Jadi gitu. Terus yang keenam, kan nggak disiplin. Itu terus sering ganti gaya investasi gitu. Cuma gara-gara lu lihat di IG ada orang pakai, misalkan dia trading pakai technical gitu, terus dia cuan gede gitu atau cepat karena, nah terus kita ikutan ganti ke sana. Soalnya kadang mungkin bener itu bisa efektif, cuma kadang-kadang sebenarnya nggak untungnya itu bukan karena cara investasi kita. Soalnya cara investasi, gue lihat orang di berbagai cara investasi itu juga banyak yang sukses gitu. Cuma mungkin gimana cara kita ngelakuinnya itu kan, mungkin kita butuh buat latihan lagi dan lain-lain gitu buat bisa maksimal di sana. Nah terus ini kan udah banyak ya kayaknya yang diomongin. Nah sebenarnya kalau kita mau mulai itu di mana, itu ya pertama ya kita mulai belajar basicnya investasi, ya kan. Kita harus tahu dulu dong saham itu apa, fundamental analysis itu apa, begitu. Terus misalkan kalau bisa mulai baca laporan keuangan juga. Mungkin kalau buat yang non ekonomi agak susah, cuma gue ngeliat sih sekarang di Google udah banyak banget ya. Kalian bisa nyari PDF lah, bisa nyari YouTube gitu, itu bisa membantu banget. Terus yang kedua, kita bisa belajar perusahaan-perusahaan. Karena kan kita beli saham, kita beli perusahaan, kita nggak, kalau kita tahu 10 perusahaan, kita bisa milih yang lebih bagus gitu kan, dibanding kita tahu cuma 2. Sama aja kayak tadi, kita nyari cewek, kita tahu 100, kita mungkin bisa cari yang cocok sama kita lebih banyak gitu, dibanding kita cuma tahu 3 orang. Kan? Terus yang ketiga, bisa juga misalkan buka akun di Stockbit, terus pakai fitur-fitur analisis nih buat bantu kalian kayak tadi. Habis itu ya keempat, ya mulai aja dulu gitu kan, harus sambil praktek. Nah terus buat perkuat kemampuan analisis ya kita perlu banyak baca ya. Baca apapun, bisa baca koran, bisa baca artikel, bisa baca, kita mulai follow akun-akun saham di Instagram gitu kan. Dan sesuaiin aja sama apa yang kita suka gitu, biar nggak terlalu susah juga transisinya. Yang kedua mungkin kalau yang kuliah gitu, bisa ikut lomba, ikut organisasi investasi gitu. Jadi pertama bisa dapat temen juga, kita bisa tukar pikiran, terus bisa dapat banyak ini juga pengalaman analisis lah. Terus yang ketiga ya itu tadi, belajarin akun keuangan. Nah terus tadi kan kita udah sempat ngomongin nih kayak misalkan, gue investasi di perusahaan A, gue harus ngerti perusahaan A. Nah tapi gimana sih cara gue dapat data-datanya? Nah dapat data-datanya itu biasa dari, ada yang namanya laporan tahunan nih, atau laporan keuangan. Terus ada juga yang materi presentasi gitu. Jadi mirip kalau kalian presentasi misalkan di kampus atau di mana, itu kan kalian bikin pasti lebih lebih
lebih simpel gitu kan, lebih simpel gitu materinya. Nah, biasanya juga di website perusahaan tuh ada nih. Jadi ada presentasinya itu yang udah dibikin lebih concise, ada juga laporan tahunan atau yang panjang yang ratusan halaman. Nah, kalian bisa pilih tuh kira-kira yang enak yang mana biar kalian ngerti gitu. Habis itu kalian juga bisa cari di Google kayak laporan-laporan gitu. Nah, terus ini kayak tadi gue bilang, mungkin kita bisa mulai dari ikutin page-page di ini kan, di sosmed. Misalkan Stockbit ya kan, udah pasti. Itu Investabook nih, ini nggak disponsorin juga, tapi menurut gue dia bagus sih. Kayak menurut gue dia independen gitu dalam ngasih tips-tips gitu. Terus yang ketiga bisa juga kalian follow kayak portal berita investasi gitu di sosmed, di IG gitu-gitu. Dengan konten, bisnis dan lain-lain. Jadi kalian bisa apa ya? Bisa inilah lebih aware sama apa yang terjadi. Gitu. Nah, terus ini kurang lebih tentang gimana Stockbit bisa bantu kayak kita punya proses investasi kan. Dan jadi kayak tadi gue bilang kayak kita tuh ada dari segi informasinya kayak kalian itu kan ada komunitasnya nih sosmednya gitu. Jadi kalian di Stockbit itu udah pasti ketemunya orang-orangnya itu udah trader sama investor gitu dan mereka suka kasih insight itu kan bisa bantu kita develop mindset kan gitu. Terus yang kedua analisis kayak tadi gue kasih lihat tuh kayak kita bisa lihat data-data perusahaan juga di situ, terus bisa data-data perusahaan juga di situ kan. Terus kita bisa lihat rasio-rasio yang tadi, kita bisa lakuin screener tadi buat cari jodoh saham kita. Nah itu kan juga pakai analisis ini. Terus yang terakhir execution, kita bisa juga ini jadi partner kalian jual beli sahamnya di sini. Dan semuanya di satu app aja kan, jadi nggak usah ambil storage yang banyak-banyak gitu di HP. Terus selain itu juga ini contohnya nih kayak beberapa contoh kayak gimana sih di aplikasinya itu kayak gini nih, misalnya ada orang yang share nih tentang restrukturisasi bank lah, terus ada berita-berita juga bahkan ada di app ini, berita dari media-media terpercaya, terus ada juga perusahaan-perusahaannya juga kadang punya account juga di sini, jadi mereka kalau ada sesuatu gitu update mereka bisa update juga di sini. Terus sama ini data-data yang tadi gue bilang. Kalau di laptop lebih lengkap lagi. Nah, terus ada juga ini namanya Stock Business. Itu kayak semacam newsletter nih. Jadi kalian bacanya cuma perlu 3-5 menit sehari, masuk ke email kalian. Terus kalian bisa update gitu apa yang terjadi. Nah, ini juga udah di-curate sama orang-orang yang investor beneran. Jadi dikasih tahu nih apa sih sebenarnya yang penting hari ini gitu. Jadi kalian bisa baca dan ikutin apa yang lagi terjadi gitu. Terus ini yang tadi gua kasih lihat nih. Nih contohnya nih. Kalau di laptop gitu, di desktop itu kalian bisa juga sih di HP, di browser gitu ya. Kayak gini kita bisa lihat lebih banyak nih kayak dari ini datanya bahkan ada sampai belasan tahun, jadi kita nggak perlu buka satu-satu gitu buat data-datanya dari ini. Terus ini di bawahnya juga ada rasio-rasionya ini yang tadi gue sempat bilang, jadi kita bisa lihat nih rasionya gimana, trennya gimana gitu. Terus kalau kalian ternyata lebih cocok ke teknikal karena mungkin lebih cocok yang short term, itu bisa juga pakai Stockbit. Ya, terus gue sendiri juga suka ngepost di Stockbit. Jadi feel free to stay connected ya. Gitu. Ya intinya ini sebenarnya udah akhir ya dari materi presentasi gue.